Perkenalkan, nama aku Will dari Papadilla. Hari ini nih aku bareng teman-teman aku nih yang kayaknya kalian udah gak asing ya sama mereka semua. Karena beberapa waktu lalu nih nama dan wajah mereka terpampang di Instagramnya Ikom UPI. So hari ini aku akan tanya-tanya ke mereka terkait MSIB dan IISMA nih. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol, yuk kita kenalan dulu sama mereka-mereka yang ada di sini. Boleh deh dari paling ujung dulu. Halo, Sobat Ikom. Kenalin, saya di Ponorogo. Saya peserta MSIB batch 6 di LLDT Wilayah 4. Angkatan berapa Ikomnya? Angkatan 21. Oke, boleh next nih ke award-award IISMA. Boleh dari Yusnita dulu. Halo e-commerce, aku Yusnita Rahman, award di ISMA tahun 2024. Oke, boleh di next. Halo e-commerce, aku Reina, aku award di ISMA ke New Zealand di tahun 2024 juga. Oke. Nah, ngomongin soal IISMA dan MSIB ya, tentunya ini jadi salah satu wishlist banyak mahasiswa dan kalian berhasil ada di posisi ini gitu. Aku pengen tahu gimana sih awal mulanya kalian bisa tertarik atau kayak semacam motivasi apa sih yang mendorong kalian sampai akhirnya bisa jadi peserta MSIB dan award di IISMA. Karena tadi udah dari Dipo, sekarang aku mau mulai dari Reina. Boleh dong Reina diceritakan gimana asal mulanya kamu bisa tertarik ikut IISMA? Kalau aku pribadi sebenarnya aku pas dari kecil banget itu aku selalu pengen bisa sekolah di luar negeri, dan aku juga selalu pengen ke New Zealand karena ya aku tahu itu negara yang bagus, punya kualitas kehidupannya bagus, terus juga ya negara yang bagus untuk ditinggalin gitu loh. Nah terus dan beasiswa ke luar negeri yang untuk mahasiswa S1 itu kan nggak banyak ya, dan ISMA itu salah satu yang paling famous karena dari kampus Merdeka. Jadi ya aku sebenarnya dari lama tuh udah ada interest buat partisipasi, cuma aku tuh sebenarnya baru buletin tekad untuk daftar itu ya sebulan sebelum pendaftarannya tutup. Karena emang agak ngebut gitu. kejar deadline juga ya lumayan ya. 1 bulan itu jadi perjalanan yang nggak singkat juga tentunya ya. Saya banyak banget dilakuin. Iya, apalagi sebulan gitu ya. Oke, itu motivasi atau awalnya kenapa pengen ikut IISMA, ternyata emang udah ada dari kecil gitu ya keinginan. Pantesan bisa jadi award di IISMA karena kuat sekali ya keinginannya dari kecil gitu kan. Oke, kita bakal lanjut tanya nih. Kalau Tata sendiri gimana nih Yusnita, awalnya bisa tertarik ikutan IISMA? Boleh dong diceritain. Sebenarnya aku kurang lebih mirip sama Reina. Terus aku ngeliat juga ISMA tuh nyediain kesempatan buat kita belajar di luar negeri tapi bareng sama teman-teman kita gitu. Biasanya kan orang kalau S2 atau S1 itu individualis kan hidupnya. Tapi ISMA tuh ternyata kayak sangat mementingkan kegiatan kolektif di antara awardinya. Jadi aku pikir ini tuh kesempatan bagus buat aku nyoba kuliah di luar tapi bersama-sama gitu. Jadi aku nggak mulai dari nol banget. Terus aku sebenarnya tuh ini FYI kita sama ya Rey, waktu itu pilihannya tuh sama-sama New Zealand. Tapi aku pribadi tuh waktu pendaftaran tuh belum siap buat ninggalin route Asia aku gitu loh. Aku nyadar kalau misalnya aku keterima di New Zealand mungkin aku kurang bisa buat adaptasi karena culture-nya beda banget. Akhirnya aku milih Malaysia salah satunya gitu buat kayak oke, kalau misalnya ISMA ngelihat aku cocok di Malaysia, mereka akan taruh aku di Malaysia gitu. Jadi itu alasan aku buat milih ISMA dan milih Malaysia juga. Menarik sih. Mungkin nanti kita akan bahas lebih dalam di pertanyaan selanjutnya ya. Kita akan pindah dulu nih ke peserta MSIB. Oh yang tadi ISMA, sekarang MSIB. Boleh dong diceritain kok gimana pengalaman awalnya sampai akhirnya memutuskan untuk ikut MSIB. Kenapa ikut MSIB gitu ya? Sebenarnya yang pertama butuh duit. Oke. Ya realistis ya, itu alasan yang realistis. Enggak. Jadi sebenarnya dapat influence dari teman-teman sih, kayak ngeliat cutting-cutting banyak yang magang di perusahaan bagus. Terus kayak teman-teman aku di luar UPI juga pada magang MSIB dan magang di perusahaan-perusahaan bagus gitu. Jadi FOMO dan kesini-kesini itu cukup aware juga kalau misalnya ternyata sekarang persaingan kerja itu lumayan ketat. Jadi kayak bahkan fresh graduate aja sekarang udah banyak dituntut bisa skill ini, bisa skill itu. Cara membuktiinnya ya dengan pengalaman.
Nah dengan adanya MSIB ini aku rasa sih ini jadi kesempatan bagus gitu buat dapetin pengalaman di company-company yang lumayan bergengsi juga gitu. Oke, berarti ada faktor dari lingkungan juga ya, dan melihat kebutuhan dunia kerja gimana di depannya, kamu berusaha untuk improve lewat MSIB itu ya. Betul. Ya itu jadi satu alasan yang bagus sih, awalan yang bagus sampai akhirnya bisa jadi peserta MSIB saat ini. Oke, selanjutnya kita bakal ulik-ulik nih soal alur ya, proses dari mulai awal pendaftaran atau bahkan dari awal cari-cari informasi gitu, bisa kalian ceritain ke teman-teman semua supaya teman-teman tahu nih kalau misalkan mau ikut ISMA dan MSIB itu seperti apa alurnya dan bagaimana cerita-cerita di balik kalian menempuh alur tersebut gitu. Boleh dari Reina diceritakan dulu gimana alur pertamanya sampai akhirnya bisa keterima ISMA ya. Untuk bisa keterima itu alurnya mungkin sebenarnya gak panjang-panjang banget ya, kayak mungkin kalau waktunya sekitar berapa? 3 bulan. Dan tapi menurut aku yang kerasa paling hektik itu mungkin sebulan pertama yang dari aku mulai buatin tekad sampai aku keterima untuk interview, karena di situ tuh prosesnya tuh ada ngumpulin CV, terus juga essay, apalagi sih paling di formnya tuh banyak yang harus kita fill in gitu. Requirement saya itu kan banyak banget kan. Nah terus buat siapin essay-nya sendiri itu menurut aku itu salah satu biggest journey-nya. Karena kan essay yang perlu dibikin tuh ada 4 dan masing-masing itu ada 350 kata dengan topik-topik yang berbeda, dan di situ tuh dengan berbeda pertanyaan itu tuh jadi ada essay yang menurut aku lebih gampang dan ada juga yang susah gitu kan. Menurut aku biggest challenge-nya yang paling jadi pelajaran untuk aku tuh lesson buat ngenalin kelemahan dan untuk ngenalin kelebihan dan kekurangan aku sendiri. Karena untuk bisa ngehasilin essay yang bagus itu ya aku harus bisa memanfaatkan dua-duanya, bisa manfaatin kelebihan dan kekurangannya secara bersamaan supaya itu beradvantage buat aku sendiri, supaya ngehasilin essay yang bagus. Dan ya personal challenge itu sendiri sih yang supaya aku bisa nge-embrace, supaya itu bisa jadi sesuatu yang positif dan ya bisa ngejual itu. Karena kan yang penting juga itu kan untuk bisa punya personal branding, karena saingan kita kan banyak banget ya, ada di Indonesia ada ribuan orang, jadi punya achievement itu gak cukup, dan cuma sekedar punya mimpi dan keinginan itu gak cukup. Jadi kita harus outstanding, harus bisa stand out di antara saingan-saingan kita semua, makanya punya personal branding itu juga salah satu yang penting. Oke, terus selain tadi tahapannya esai nih Tata, selanjutnya apa tahapan yang ada yang harus ditempuh gitu? Secara garis besar ISMA tuh dibagi jadi 3 sih kayak tahapan gedenya. Jadi yang pertama tuh essay dan form yang ada di portal, dan itu kan banyak. Setelah itu kita bakal nunggu pengumuman untuk interview. Nah ini yang lumayan huru-hara sih ya, karena kita harus nyiapin surat bebas narkoba di sini, sama kayaknya ada administrasi lain gitu tapi aku lupa selain SKBN itu apa. Kayaknya CV deh. CV ya. Di sini CV itu di yang tahap kedua. Belum ya? SKCK itu setelah jadi URDI ya, karena setelah jadi URDI juga itu ada tahapannya juga. Jadi kalaupun kita udah dinyatakan lolos ke interview dan udah jadi URDI pun, itu kita harus bikin SKCK sama beberapa administrasi gitu, sama ada namanya tuh pra-departure series, dan itu tuh walaupun kita udah jadi URDI, kita bisa dinyatakan gak lolos juga kalau kita gagal di sini karena ada medical check up-nya juga gitu. Oke. Tapi Tata sendiri setuju nggak sama pernyataan Reina ya terkait kalau misalkan tantangan terbesarnya itu ada dalam proses membuat esai? Aku pribadi setuju. Nah, karena apa tuh? Karena walaupun pertanyaannya tuh sepele kayak misalnya tentang diri kita, tentang kesehatan misalnya, tapi di situ challenge-nya kita nunjukin bahwa kita tuh sangat mengenal diri kita, dan kalaupun kita nggak sehat, kita tahu apa yang harus kita lakukan gitu. ISMA tuh sangat menuntut kita untuk membuktikan bahwa kita bisa bertanggung jawab kalau kita udah jadi URDI, dan itu dibuktikannya dari 350 kata yang menurut aku itu challenging kan. Itu terlalu singkat bagi kalian atau gimana? Menurut aku nggak bisa dibilang terlalu singkat sih, karena kan pertanyaan ada 4 dan beda-beda aspek. Jadi ya menurut aku kita dikasih kesempatan yang seimbang buat nunjukin itu semua dalam ya
250 kata itu. Sorry, empat halnya itu apa aja kalau boleh di-spill? Masih ingat nggak? Masih. Jadi yang pertama tuh prestasi, yang kedua rencana konkret kita untuk engage dengan local community di negara host country. Terus yang ketiga kesulitan akademik. Terus yang keempat tentang kesehatan. Oh, pantesan Reina tadi bilang kita harus bisa kenal diri kita juga ya untuk nulis esai itu. Betul. Oke. Menarik. Karena tadi kita udah tanya-tanya nih ke Wardi Isma ya. Sekarang kita akan tanya terkait alur dari awal sampai akhirnya bisa jadi peserta MSIB itu seperti apa. Kita akan langsung tanya ke Dipo. Gimana Po? Boleh diceritain? Oke. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin alur pendaftaran MSIB itu sebenarnya nggak terlalu susah ya. Kayak di awal itu nyiapin dokumen, ada beberapa dokumen kayak SR, SPTJM, CV dan lain-lain. Dan biasanya MSIB itu setiap batch-nya itu selalu ada update. Kayak FYI aku daftar MSIB itu dari batch 5 dan keterimanya di batch 6. Kalau batch 5 tuh kita masih minta tanda tangan secara offline langsung gitu ke fakultas, ke prodi. Dan kalau misalnya di MSIB batch 6 ini udah enggak, jadi secara online langsung gitu. Paling persyaratan lainnya mungkin CV itu diupload di Kampus Merdeka, di lamannya Kampus Merdeka. Kurang lebih kayak gitu sih kalau pendaftarannya gampang gitu. Tapi ada proses yang menurut kamu itu jadi satu tantangan gitu? Apa ya yang cukup challenging? Kalau misalnya buat lolos itu tuh di setiap prosesnya tuh ada challenge-nya sendiri-sendiri sih. Kayak mulai dari nyiapin CV gitu, itu ada challenge-nya biar CV kita stand out, sama kayak yang tadi dijelasin juga, karena emang saingannya banyak gitu dari se-Indonesia. Terus milih perusahaannya itu cukup tricky juga, gimana caranya kita milih 21 atau 22 slot supaya bisa maksimal gitu. Terus waktu di tahap proses wawancara itu juga cukup challenging juga, dan challenge-nya tuh sebenarnya beda-beda kayak gitu. Tadi sempat bahas CV juga ya. Kalau boleh tahu nih persiapan yang Dipo lakukan untuk bisa menampilkan CV yang beda dari yang lain tuh gimana tuh? Oke. Kalau misalnya ngomongin CV ya, menurut aku cara bagusin CV gimana kemarin biasanya ada yang nanya. Cara bagusin CV itu ya harus bagusin pengalamannya gitu. Kalau misalnya kayak cara nulis CV, cara apa ya? Ya cara nulis CV gitu sebenarnya udah banyak yang bahas. Cuman kan yang matter itu tetap pengalamannya gitu. Cuman kalau misalnya CV sih aku prefer pakai CV ATS. Karena dengan lamaran sebanyak itu nggak mungkin dicek satu-satu, pasti kemungkinan pakai ITS juga. Terus daftarnya jangan ngaret, ketika dibuka bisa tuh langsung daftar, karena ya itu tadi again kayak yang ngeburu perusahaan tuh kan banyak ya. Jadi kalau misalnya daftarnya dilama-lamain itu ya kemungkinan keduluan sama orang lain. Nah, e-commerce kebetulan banget MSIB sekarang udah dibuka ya pendaftarannya. Betul, udah dibuka pendaftarannya. Tinggal ditunggu aja mitra favorit kalian. Udah kayak brand ambassador MSIB nih. Oke. Itu mungkin terkait alur ya. Sekarang kita bakal tanya ke pengalamannya sih. Walaupun kalian berdua belum kesana kan ya, maksudnya baru kapan nih berangkatnya? Bulan Juni. Kamu bulan apa? September. Nah, kita akan lebih tanya ke prosesnya sih. Walaupun tadi udah di-spill dikit, tapi akan lebih diperdalam sampai akhirnya kamu bisa pilihnya ke negara tujuan kamu itu bagaimana. Terus selama proses kalian adakah ditemani oleh mentor atau dan lain sebagainya, atau ada kesulitan apapun itu, gimana pengalaman kalian? Pokoknya kalian boleh ceritakan dan bagikan ke teman-teman e-commerce semuanya. Karena tadi udah dari Reina ya, kita mulai dari Tata deh. Gimana Tak pengalaman kamu untuk mempersiapkan si Isma ini? Gitu. Sebenarnya aku tuh sangat mepet semuanya. Ya biasa ya. Jadi Isma tuh kan kayaknya Februari ya kemarin deadline-nya. Februari atau Maret? Februari. Nah, aku Januari. Aku baru nyiapin semuanya tuh Januari, dan itu tuh sangat huru-hara sekali gitu. Karena banyak yang harus disiapin kan, kayak harus tes bahasa Inggris kan. Dan akhirnya aku mutusin buat yang cepet aja kayak Duolingo gitu. Akhirnya aku pilih Duolingo. Terus ini sih sebenarnya kelemahannya. Jadi akhirnya karena aku pakai Duolingo, pilihan negara dan universitasnya jadi terbatas.
Jadi kayak slot ISMA itu kan ada 3, sedangkan kampus di New Zealand yang nerima Duolingo itu cuma 2. Akhirnya dua-duanya aku fill in aja gitu, di Victoria sama Waikato. Terus satu lagi akhirnya aku tuh sebenarnya nggak mau selain dari New Zealand karena ada alasannya gitu kan. Akhirnya ya udah aku pilih Malaysia gitu. Terus kenapa aku dari awal langsung New Zealand tuh karena emang aku tertarik sama budaya Maorinya gitu. Aku tuh kan sebenarnya pengennya jadi guru awalnya. Terus aku tuh ngeliat selama aku sekolah, pendidikan di Indonesia kan kayak Jawa sentris banget gitu kan. Nah sementara dari keluarga aku pribadi, aku tuh ada darah Maluku. Jadi aku pikir kenapa sih pendidikan tuh nggak ada yang meng-highlight Melanesian culture gitu. So aku pikir ya udah, aku datang aja ke New Zealand, aku lihat gimana mereka tuh mengadvokasi keberagaman mereka antara white people sama Maori gitu. Dan kenapa Indonesia nggak adopt itu aja gitu. Jadi aku pengennya New Zealand. Tapi akhirnya gak cukup tuh slotnya karena gak nerima Duolingo New Zealand tuh gitu. Akhirnya aku pilih Malaysia juga karena aku pikir mirip gitu loh, demografi Malaysia dan Indonesia tuh mirip kan, sama-sama apa ya, Masih, beragam. ya. Iya, sama-sama beragam, dan aku juga pengen mencari si keberagaman dalam pendidikannya itu gitu. Akhirnya aku pilih Malaysia. Terus gitu deh persiapannya tuh, aku saranin buat future awardees jangan mepet ya, itu aja. Karena kebetulan saya sedang berbicara dengan 2 orang deadliners di sini. Oke, tapi nggak apa-apa, seenggaknya ada info yang bisa dibagiin gitu ya. Kalau misalkan selama prosesnya kamu ada belajar dari mana gitu untuk mempersiapkan ini, atau otodidak? Atau gimana? Semuanya aku otodidak sih. Untuk bahasa Inggris itu aku otodidak, kayak aku pilih yang gratis di Duolingo. Pokoknya aku ada beberapa website gitu, ada Arno, di IT Tech Hub, di IT Ready, banyak dah pokoknya. Kalau di Google tuh kayak banyak gratis latihan DT gitu, aku pakai itu aja. Cuman kalau untuk essay itu kayak H-3 gitu aku mulai nyari proofreader gitu, kayak dari UR di tahun lalu aku mintain feedback gitu, aku belajar dari mereka gitu buat bikin essaynya. Oke. Jadi kita juga harus tahu ini ya, penilaian dari orang lain gitu ya, untuk mengukur sejauh apa kita bisa bersaing nantinya. Oke, kalau itu pengalaman dari Tata nih. Kalau dari Reina gimana, Rei? Mungkin mulai dari kenapa aku pilih New Zealand ya. Kan tadi kan udah jelasin kalau ISMA tuh ada 3 slot kan buat pilih kampusnya. Nah itu aku 3-3 pilih New Zealand karena ya aku nggak tahu, emang pengen itu aja ke New Zealand dari kecil. Aku pengen ke New Zealand, jadi kayak ya udah aku masukinnya semua slotnya tuh kampus-kampusnya di New Zealand. Dan kebetulan semua kampusnya yang aku pilih itu courses dan matkulnya itu sesuai sama yang aku pengen, kayak emang udah bagus banget. Kayak aku baca silabusnya segala macem itu ya sesuai sama ketertarikan aku. Dan habis itu Kalau dalam prosesnya gitu, kamu apakah belajar otodidak atau emang mempersiapkan ikut course atau apapun itu gitu, gimana? Untuk kelas segala macam aku sama sekali nggak ada. Terus karena tadi aku tuh nyiapinnya itu kan baru awal Januari ya. Nah terus sedangkan aku tuh mau ambil tesnya IELTS karena kampus-kampus yang aku mau itu kan pilihannya 3. Pertama Auckland, Waikato, yang ketiga Canterbury. Dan pilihan ke-1 sama ke-3 itu tuh nerimanya IELTS, gak nerima Duolingo atau yang lainnya. Jadi supaya gedein kesempatannya ya udah aku ambil IELTS aja. Dan waktu persiapan aku untuk take IELTS itu cuma 10 hari karena IELTS itu kan bookingnya lebih complicated daripada Duolingo yang gak bisa langsung cepat. Aku harus pertimbangin waktu keluar tesnya supaya gak terlalu mepet sama pendaftaran tutupan. Jadi ya udah aku selama 10 hari itu aku latihan soal IELTS kayak orang gila. Terus kayak aku bener-bener di depan laptop cuma latihan soal doang karena buat ngasah grammar segala macam itu udah gak ada waktu. Jadi aku cuma pahamin bentuk-bentuk subtesnya, terus aku latihan nulis esai lagi karena buat IELTS itu writing test itu kan pakai esai. Nah jadi ya udah aku belajar nulis esai akademik kayak harus bisa gitu lah. Terus juga pahamin listening, latihan harus ngertiin aksen orang British itu. Terus juga ya akhirnya aku tes di Bandung. Dan selama tes itu aku, ini TMI banget sih, tapi selama tes itu aku nahan pipis 4 jam. karena
emang kalau pipis tuh kayak gak boleh Iya. Terus kayak ya udah aku tahan aja, terus 4 jam itu bener-bener gak kerasa karena semuanya itu full, otak kan kerja semuanya. Dan setelah itu alhamdulillah aku dapat hasil tes 7,5 dengan waktu persiapan kayak gitu. Terus dari situ ya udah aku langsung optimis masukin pilihan aku yang aku mau. Terus juga waktu aku siapin esai itu sebenarnya aku masih punya waktu, kalau nggak salah waktu itu sekitar 10 hari. Cuma nggak tahu kenapa aku tuh kayak kehilangan tujuan dan motivasi gitu. Jadi aku 5 hari nggak ngapa-ngapain. Aku baru mulai nulis tuh H-5 dan proofreading itu waktunya sekitar aku baru H-2 dan proofreading 2 kali aku langsung submit. Oh my god, the power of kepepet. Nggak, tapi dibalik kepepetnya itu kalian pasti udah punya pengalaman yang jadi bekal lah ya untuk menjadi pondasi persiapan ini gitu ya. Oke, kita tadi pertanyaan atau jawaban dari Odi Isma nih ya. Sekarang kita bakal tanya gimana soal pengalaman dari peserta MSIB. Karena kebetulan peserta MSIB ini Dipo tuh udah mulai ada kegiatan kan ya, bahkan berakhirnya di tahun ini juga kan ya? Iya. Ya, nah itu gimana sih Po? Oh ya, kamu keterima apa nih sebelumnya di MSIB? Aku sekarang MSIB jadi Humas PR Officer di LLDT wilayah 4, lembaga pendidikan. Oke, nah boleh diceritain gak sih kayak pengalamannya kamu tuh selama ikutin MSIB apa aja? Atau mungkin boleh juga di-sharing nih benefit dari kamu ikut MSIB itu apa? Oke, kalau misalnya pengalamannya sendiri, ya kayak kerja pada umumnya, kayak kerjaan humas pada umumnya, seru sih, dapat teman baru dari kampus-kampus lain, terus ya ilmu yang selama ini didapat di perkuliahan itu benar-benar dipakai gitu buat kerja di magang ini gitu. Jadi kita dapat validasi kalau misalnya kita tuh punya skill gitu, karena skill kita beneran dipakai buat kerja gitu. Tapi ada hal baru yang kamu dapat di luar perkuliahan itu kan pasti ada ya. Kalau di MSIB sendiri ini apa yang kamu dapetin kayak benefitnya? Mungkin adakah fasilitas dari kantor yang menerima kamu untuk upgrade skill kamu atau apapun itu? Kalau misalnya benefit sih lumayan banyak ya. Kayak di kantor itu kayak peralatan gitu lumayan lengkap, jadi bisa explore skill itu lebih luas lah gitu. Terus karena kerjaannya juga lumayan banyak, jadi kita bisa ngelatih skill-skill yang kita punya kayak gitu. Oke. Berarti lebih banyak praktek yang di luar perkuliahan itu ya di Betul, MSIB betul, gitu ya. Dan sekaligus untuk persiapan kita di dunia pasca perkuliahan gitu ya, sudah perkuliahan. Oke, menarik. Sekarang terkait suka dukanya nih, kan di setiap proses pasti akan ada suka dukanya gitu ya. Aku pengen tahu dong gimana suka duka kalian, termasuk cara kalian mengatasi hal tersebut itu kayak gimana. Boleh dari Reina dulu deh. Aku gak bisa mengkotak-kotakan semua apa yang udah aku alami itu jadi suka dan duka sih, karena gak tahu apa pas aku ngalamin itu semua kayak ya udah aku alaminnya terobosnya semuanya gitu. Karena kayak gak ada pilihan, gak ada waktu buat terlalu berduka karena ini susah segala macam. Jadi kayak ya udah lakuin aja apa yang bisa dilakuin saat itu dengan baik dan benar, gak usah pikirin lagi. Kalau misalnya udah bisa dilakuin, bisa dilewatin, ya udah lanjutin terus gitu. Ya meskipun hampir gila gitu ya. Iya sebenarnya sih, karena emang proses tuh pace-nya cepat banget dan yang harus disiapin banyak banget, dari surat-suratnya, mental kita sendiri, terus kayak requirements dari ISMA-nya juga itu banyak. Jadi ya selama aku melewati itu semua, aku berusaha buat nanamin diri aku aja, kayak fokus apa yang bisa dilakuin, gak usah overthink kayak kayaknya aku gak worth it ini itu deh, kayak gak ada waktu buat kayak gitu. Jadi kayak fokus sama apa yang udah kita punya, apa yang kita bisa, dan ya udah lakuinnya satu-satu gitu. Oke. Jadi kamu lebih fokus terhadap apa yang harus kamu kerjakan ya, dibandingkan memikirkan apa yang bisa menjadi suka atau duka. Walaupun tadi dalam prosesnya ada aja ya sampai nahan pipis 4 jam gitu kan. Oke. Cerita yang bagus kita akan dengar nih kalau dari Tata sendiri, gimana Tak suka dukanya. Apakah sampai nahan pipis 6 jam? Untungnya enggak ya. Untungnya enggak gitu. Ini bukan duka sih, tapi paling tantangan kali yang gede, karena
karena bener kata Reina, pace-nya kan cepat, apalagi kayak untuk berkas-berkas tuh baik banget yang harus diurus. Sedangkan Reina juga nggak sih rantau, Iya. dan itu tuh tantangannya gede banget kayak SKCK. Itu tuh gak bisa bikin di luar domisili gitu loh, tapi akhirnya aku bikin dengan bolak-balik RT, RW, kelurahan, kecamatan, di Sduk Capil, terus baru ke Polres lagi. Terus tapi kan aku perantau, jadi aku nggak pakai motor, jadi aku kayak harus naik transport umum. Terus aku sempet di catcalling di Taman Maluku. Oh iya, sampai ingat So loh. kayak ya Allah aku capek, jangan di catcalling dulu gitu loh, kayak aku lagi ngurus berkas gitu. Itu tuh lebih ke tantangannya menurut aku lumayan sih. Dan justru tantangannya datang dari situ, di luar essay kayak gitu-gitu tuh justru dari huru hara itu. Terus kayak biaya juga sih, kayak perlu kita akui semua tuh mahal Ya. buat ngurus semuanya. Terus aku tipe yang nggak enak buat minta ke orang tua, akhirnya aku kayak pakai duit aku sendiri kan waktu itu. Nah terus di hari aku interview, aku tuh sempat kepikiran kayak kalau aku gagal yang aku korbanin kemarin tuh gede juga ya, gitu-gitu aja aku kepikiran. Jadi aku overwhelmed, kayak hamin setengah jam tuh aku udah mulai overwhelmed, udah mulai kayak gimana dong gitu kan. Terus di interview ditanyain pertanyaan itu, terus pertanyaannya tuh juga nyangkut ke orang tua juga gitu-gitu. Terus aku waktu interview nangis beneran. Oh, Iya beneran, sumpah. kamu ditanya apa? Aku nangis beneran, pokoknya soal orang tua. Terus aku kayak nangisnya tuh bener-bener kayak gitu loh, kayak iya. Jadi aku waktu itu overthinking kayak siapa sih di dunia ini yang kepikiran nangis pas interview ISMA. Itu jadi proses duka yang sampai akhirnya bisa. Iya, lebih ke tantangan sih. Jadi kayak Tantangan. kayaknya emang harus jaga mental dulu gitu selama persiapan ISMA. Iya. Kamu jaga mentalnya gimana? Nangis saat- juga sih. Nangis. Nggak bisa dibilang Iya, nggak bisa. Dirasain aja udah. Unik-unik ya kalian. Yang satu nangis, yang satu nggak Nangisnya nangis. juga ada sih sebenarnya, banyak ya. Banyak ya. Udah. Tapi nggak pas interview ya. Oke. Kalau misalkan dari Dipo sendiri nih sebagai peserta ISMA ya, ada nggak sih suka dukanya gitu? MSIB. Oh, MSIB. Maksud saya ISMA itu mereka berdua. Kalau Dipo itu MSIB. Betul, bagus. Gimana tuh? Jadi apa ya? Sukanya tuh sebenarnya sejak dinyatakan lolos dan sampai sekarang itu mostly suka. Justru dukanya tuh waktu dinyatakan gak lolos di MSIB Batch 5 sampai 1 semester ke depan itu banyak dukanya sih. Dan ini menurut aku penting juga. Banyak orang yang bahas kayak gimana apa gitu yang dilakuin supaya bisa lolos MSIB, tips trik, tapi jarang gitu yang bahas kalau misalnya nggak lolos tuh apa yang harus dilakuin supaya bisa lolos di batch berikutnya gitu. Oke Dipo, tadi kan kamu bilang kalau nggak banyak orang yang bahas setelah kita mengalami kegagalan dari MSIB itu sendiri. Nah kalau kamu sendiri, apa sih yang kamu lakukan ketika kamu mendapatkan kegagalan itu? Oke, menurut aku yang pertama yang paling penting itu pasti nge-embrace, ya nerima kalau misalnya kita gagal. That way berarti kita nerima kalau misalnya kita tuh belum cukup dan harus improve. Nah, gimana cara improve-nya? Kalau aku sendiri di breakdown nih, kira-kira kelemahan aku atau misalnya faktor-faktor yang menyebabkan aku nggak lolos itu apa aja. Setelah di breakdown, lalu dicari caranya gimana supaya faktor-faktor ini bisa ke-improve. Kayak misalnya join himpunan, atau misalnya ngerjain project dan lain-lain, bikin portofolio dan lain-lain. Berarti kamu ada upaya lah ya yang dilakukan untuk nggak terdiam setelah gagal itu gitu ya. Betul. Kamu melakukan banyak hal gitu yang itu akan bermanfaat juga untuk persiapan MSIB selanjutnya. Yeah. By the way penonton, mohon maaf ya kalau misalkan ada noise yang masuk karena kita syutingnya di outdoor gitu ya. Jadi mohon maaf. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, ini yang jadi satu persoalan mahasiswa gitu ya. Khususnya mahasiswa seperti kalian yang punya kesibukan atau punya goals yang harus dicatat selain dari sisi akademik gitu ya. Soal manajemen waktu. Nah, kita semua tahu kalau misalkan kewajiban, ya itu contoh noise-nya. Ada anjing, ada knalpot, Ya. ada knalpot. Kita tahu ya kalau mahasiswa itu kewajibannya belajar kuliah gitu. Tapi kalian juga punya goals yang ingin dicapai, itu gimana sih cara kalian bagi waktu antara fokus ke akademik tapi kalian juga nggak lupain mimpi-mimpi atau tujuan kalian gitu. Boleh di-share gimana cara kalian mengatur waktunya? Boleh dari Reina dulu. Gimana nih
kalau versi kamu? Kalau dari aku sih, aku udah di subconscious kayak urutin skala prioritas aja gitu loh. Dari yang paling penting bisa diselesain dulu, kayak misalnya buat sekarang lebih penting ikut Zoom mandatorinya ISMA atau ngurusin tugas. Nah kalau misalnya kayak gitu-gitu ya bisa di kayak cara waktunya beresin tugasnya kapan, atau kalau misalnya nggak bisa langsung beres ya udah kayak at least udah ada progress dulu, terus baru ikutin non akademiknya juga sebenarnya wajib. Kayak gitu sih ya, emang harus punya kemampuan buat milih mana yang prioritas nomor 1, mana yang nomor 2 gitu. Dan kalau misalnya ngatur waktunya ya harus diimbangin aja sih, kayak apalagi kalau misalnya aku kan pribadi aku menganggap bahwa istirahat dan bersantai itu juga sebuah prioritas. Nah jadi ya diimbang-imbangin aja, jangan sampai ada yang taking up too much portion. Jadi ya semuanya bisa seimbang dan gak ada satu aspek yang kurang, karena kalau misalnya kayak gitu misalnya akademika kurang atau kayak nyantainya kurang ya jadi gak balance dong. Jadi ya kita harus bisa pintar-pintar menilai dan menimbang untuk diri sendiri aja baiknya gimana supaya semuanya bisa jalan tanpa keluar kendali. Oke, berarti kalau dari versinya Reina tuh gimana cara kita atur skala prioritasnya dan gimana semua itu supaya bisa berjalan sesuai porsinya gitu ya. Oke, kalau versinya Tata nih, gimana cara Tata untuk atur waktunya? Aku tuh untungnya di semester 6 awal matkulnya nggak sampai hari Jumat kan, jadi kayak dikit, matkulnya dikit. Akhirnya aku cukup punya waktu di hari kayak Kamis Jumat gitu buat fokus ke ISMA. Terus aku biasanya make ISMA tuh kan sebenarnya menurut aku proses di aku utama itu ada 2. Yang pertama tuh yang berkaitan sama orang lain, kayak misal proofreading atau latihan interview itu kan sama orang lain, itu aku lakuin di jam kerja. Tapi untuk yang kayak bikin essay, revisi dan sebagainya, belajar kayak gitu aku lakuinnya malam gitu. Akhirnya jadi udah waktu persiapan ISMA tuh lumayan nggak nge-scroll sosmed lagi gitu loh. Jadi kayak kalau ada waktu istirahat ya udah aku kayak baca-baca essay aku lagi gitu. Ya untuk menggapai suatu tujuan tuh pasti akan ada sesuatu yang dikorbankan ya, dan itulah tadi ya kebiasaan-kebiasaan yang tadinya biasa nyantai jadi langsung istirahat. Oke, itu versinya Tata ya. Kalau dari Dipo sendiri gimana nih Po cara kamu untuk mengatur waktu? Mengatur waktu ini secara keseluruhan nih, nggak pas MSc aja berarti? Yap, betul. Kalau misalnya ngatur waktu supaya balance akademik dan non akademik, sebenarnya aku tuh kerja tuh udah dari semester 1 sebenarnya ya. Dan kalau misalnya ngatur waktu tuh ya kayak yang tadi gitu, skala prioritas. Tapi kalau misalnya di aku sendiri justru aku tuh nilai akademiknya tuh malah naik ketika ketika aku ngasih porsi lebih gitu di non akademiknya. Kayak misalnya waktu aktif di kegiatan himpunan atau aktif proyekan. Soalnya waktu aku aktif di kegiatan himpunan atau aktif proyekan gitu, itu di sekeliling aku juga kan berbaurnya sama orang-orang yang ngerjain hal-hal yang sama gitu, misalnya tugas makul dan lain-lain. Jadi lebih keeping up dan lebih termotivasi buat akademiknya gitu. Dan yang paling penting buat ngatur waktu tuh itu sih punya motivasi buat grow up-nya itu. Jadi ketika kita punya motivasi buat grow up, kita juga bakalan cari cara nih gimana cara maksimalin waktu yang ada. Karena dari MSc batch 5 ke batch 6 itu kan cuma 1 semester, jadi mau nggak mau harus ngumpulin pengalaman sebanyak-banyaknya dan grow up sebanyak-banyaknya di 1 semester ini. Makanya waktunya juga harus di-manage dengan baik. I see. Berarti emang dari sebuah produktivitas itu ya secara otomatis gitu menurut kamu untuk bisa mengatur waktunya juga ya. Ya, mengatur suara dari luar itu di luar kuasa kita. Di luar kendali. Ya, betul. Oke. Nah, selanjutnya nih, kalian kan awardee dan peserta gitu ya, pasti ada 1 atau 2 hal yang bikin kalian tuh keterima gitu. Nah, boleh di-share ke kita tips and triknya supaya selanjutnya nih teman-teman yang nonton bisa punya motivasi dan juga siapa tahu bisa punya kesempatan yang sama gitu dengan kalian semua. Mulai dari kalian berdua nih, dari ISMA, itu apa sih
bisa keterima gitu? Boleh dari Ata dulu mungkin. Apa ya, kalau buat Isma karena ini exchange luar negeri, pasti tipsnya tuh nilai bahasa Inggris kalian gitu. Jadi kayak misal kalian pengennya kampus di Amerika, tentu nanti standarnya naik lagi, jadi Duolingo-nya pasti nggak bisa di bawah 150 gitu misalnya. Tapi kalau mau ke Asia kayak Korea, Jepang, nah itu bisa. Jadi kayak di gimana ya, di strategiin gitu loh. Kayak kalau misalnya nilai kita di Duolingo-nya let's say pas-pasan misalnya kayak 120 gitu, sedangkan kampus yang kita mau tuh standarnya 130, nah berarti nggak bisa gitu. Walaupun sebenarnya fluktuatif sih nilai Duolingo tuh, tapi itu sebenarnya base dari kita bakal dilihat atau enggak aplikasi Isma kita gitu. Itu yang pertama. Terus setelahnya ya udah banyak sih sebenarnya tips and trick yang di sosmed tuh ada banyak dari past awardees, tapi prinsipnya Isma menurut aku yang gak banyak orang ngerti adalah Isma tuh bukan soal apa yang kita punya, tapi soal gimana kita mencapai itu dan kita tahu kekurangan kita apa. Terus ketika kita gagal pun kita tahu apa yang kita pelajari gitu. Jadi nggak sekedar kayak oh aku mapres, aku KBM misalnya, atau aku punya bisnis aku di sini, tapi kita nggak tahu sebenarnya apa yang kita pelajari di proses kita mencapai itu. Nah itu yang sering hilang dari essay maupun interview para awardees gitu. Akhirnya banyak banget orang yang gagal yang aku lihat di sosmed tuh yang kayak padahal dia sangat deserve gitu. Menurut aku tuh dia kayak mapres, duta di mana-mana, tapi mungkin yang kurang tuh si poin itu tadi gitu loh, yang bener-bener gimana proses belajarnya, jatuh bangunnya. Makanya bener kata Rena juga, personal branding tuh penting, tapi bukan apa yang kita punya. Personal branding tuh gimana kita belajar di setiap proses kita mencapai hal-hal itu gitu. Paling itu sih buat aku nangkep sih gimana cara kita atur strategi tapi juga tetap kenali potensi diri ya, atau sejauh mana gitu kita mampu aplikasikan ke strategi itu ya. Kalau misalkan dari Rina nih, gimana Re? Kalau aku, mungkin aku udah beberapa kali nyebut ini ya, tapi menurut aku emang satu aspek yang selama aku ngelewatin proses ini tuh aku fokus dan aku pegang banget itu ya personal branding aku. Kayak personal branding itu sebenarnya bukan sesuatu yang complicated banget atau kayak harus pernah jadi ketua inilah atau pernah achievement kerja di atau kayak magang di perusahaan yang keren banget atau gimana, enggak. Personal branding aku tuh kemarin aku cuma ngambil satu karakter yang aku punya yang sebenarnya mungkin sepele, yaitu aku ngambil karakter aku sebagai good listener. Kayak yang tadi udah aku sempat sebut, kita tuh harus bisa memperalat apa yang udah kita punya supaya itu jadi advantageous buat kita, supaya dan kita harus bisa buktiin bahwa apa yang kita taruh di meja itu tuh ada nilainya gitu loh. Dan gimana aku memanfaatkan karakter aku sebagai good listener itu supaya bermanfaat ke aku sebagai seorang pelajar, terus juga ke sekitar aku, dan gimana itu berpengaruh ke aku sebagai orang yang ya mengejar pengalaman yang bermacam-macam. Terus gimana itu juga efek aku saat aku melewati tantangan sebagai pelajar atau aku sebagai orang aja gitu. Karena waktu di SA itu aku juga ngejelasin challenge aku tuh bukan cuma dalam belajar doang, tapi gimana aku navigate diri aku melewati kehidupan aku sendiri yang ya of course ada challenge-nya tersendiri, dan gimana aku belajar dari situ. Dan pembelajaran aku itu nggak berakhir di situ, tapi juga aku sangat terbuka untuk terus belajar ke depannya, karena kayak learning experience itu kan sesuatu yang nggak ada habisnya gitu. Jadi ya itu menurut aku sesuatu yang benar-benar Isma cari itu juga ya seseorang yang punya semangat untuk belajar dan nggak sendirian, tapi juga dari orang sekitarnya dan pengalaman yang ada di luar sana. Oke, ini juga salah satu tips trik yang sangat memotivasi ya, karena aku baru tahu loh kalau misalkan personal branding itu kukira serumit itu. Ternyata satu hal dari karakteristik kita yang mungkin bisa berdampak itu juga bisa diangkat gitu ya, jadi suatu hal yang penting gitu. Oke, thank you Ray. Sekarang kita pindah ke Dipo. Gimana Po menurut kamu? Apa nih? Lo nggak tahu kok tanya saya. Lupa saya Tips triknya Po gimana nih? Okay. Ya. Tips triknya mungkin kalau misalnya MSIB sih sama seperti yang banyak orang bahas ya, kayak CV, terus latihan interview dan lain-lain kayak gitu. Itu ya
basicnya lah, esensial dan untung-untungan juga of course. Cuman yang aku notice kalau misalnya MSIB itu kemampuan adaptif sih. Salah satunya kalau misalnya di seleksi MSIB itu ada yang namanya culture fit. Mungkin culture fit ini nggak cuma di MSIB, tapi kita ngelamar kerja juga ada yang namanya culture fit. Jadi culture fit itu jadi setiap perusahaan ini kan punya core value ya, kayak visi misi, budaya dan lain-lain. Culture fit itu gimana caranya kita sebagai pelamar menyesuaikan sama core value-nya perusahaan ini gitu. Nah, ya gitu. Jadi kayak sebisa mungkin apa yang ditulis di CV kita atau misalnya apa yang kita omongin pas interview itu sesuai sama core value-nya gitu. Jadi usahain disesuaikan sama apa yang dibutuhkan perusahaan. Karena perusahaan juga kalau misalnya nyari kandidat, nyari pekerja atau misalnya nyari anak magang, itu pasti pengennya yang sesuai sama budaya mereka. Ya, sejauh mana kita bisa adaptif dan menyesuaikan ya, kemana kita apply gitu. Oke. Itu tips dan trik yang mungkin nggak banyak orang bisa ngomong ya kalau misalkan belum punya pengalaman ya. Jadi ini ilmu yang benar-benar bermanfaat sih. Oke, kalau tadi kan bicara soal tips dan trik nih ya, mungkin terakhir nih supaya teman-teman juga ketularan semangatnya seperti kalian, boleh dikasih satu kutipan atau motivasi gitu ya dari kalian semua nih untuk e-commerce semua yang nonton video ini. Keren. Reina dulu boleh? Kebetulan aku maunya Dipo dulu sih sebenarnya. Ya boleh Reina dulu. Gimana Rey? Kameramen bingung tuh ya. Kalau dari aku sih kalau ini sih aku juga lihat dari calon-calon awardee yang lainnya, kayak banyak dari mereka itu yang kayak tadi Kak Tata juga sebut gagal karena mereka itu gak percaya banget sama diri mereka sendiri, padahal sebenarnya tuh gak kayak gitu. Achievement itu tuh gak harus sesuatu yang kayak super great atau gimana, tapi pokoknya semua achievement tuh pasti ada artinya. Bahkan yang sekecil apapun, kayak cuma sekedar berhasil menyelesaikan tugas ini, atau kayak bahkan sebuah kegagalan kayak misalnya dapat nilai yang jelek, itu tuh juga bisa jadi sebuah pencapaian untuk kita. Tergantung gimana kita melihatnya dan gimana kita bisa menghargai diri kita sendiri karena udah memperoleh itu. Karena semua pengalaman itu of course ada buahnya lah gitu kayak, dan itu tergantung gimana kita bisa mencernanya sendiri dan menyajikannya ke para panitia yang entah siapa itu, supaya mereka percaya kalau kita itu orang yang pantas mendapatkan beasiswa itu. Karena ya jelas orang yang bakal dikasih beasiswa kan orang yang deserve, dan ya udah kita harus bisa buktiin itu, dan supaya kita bisa jangan raguin diri sendiri. Wow. Intinya Reina tuh ngajak kita bersyukur sebenarnya. Jadi syukuri apa yang ada karena hidup adalah anugerah. Oke. Ngomong panjang-panjang kemana itu ya? Ya, kuman. Lagu itu. Oke, thank you Ray. Dari Tata nih, Tata boleh dong kasih motivasi untuk para penonton. Buat Isma ya. Tapi mungkin ini bisa apply ke hal lain ya. Kayak yang disebut pencapaian tuh kadang belum tentu dia harus bernilai banget dengan angka gitu loh, kayak juara 1 atau duta ini, nggak perlu ya. Tapi pencapaian terutama yang diminta sama Isma tuh adalah sesuatu skill atau pelajaran berharga yang kita raih dari proses belajar kita selama kita belajar, selama kita hidup gitu. Jadi kayak aku tuh Isma nggak ngumpulin prestasi apa-apa guys, prestasi aku tuh 0 di portal, di essay, di interview. Tapi yang aku jual adalah gimana aku dari anak sekolah yang introvert banget dan sampai kayak dibully guru gitu, tapi aku tuh jadinya kuliah komunikasi loh karena aku tertantang gitu. Jadi kayak itu proses belajar aku yang aku bilang ke Isma bahwa nantinya pun aku akan jadi orang yang seperti itu gitu. Walaupun aku udah kayak di titik terendah, tapi aku nggak akan bertahan di situ gitu. Jadi kayak sebenarnya bukan pencapaian yang benar-benar wow banget yang diminta Isma, tapi gimana kita bisa belajar gitu. Dan Isma cuma minta kita buat bisa fit in the puzzle. Jadi nggak perlu prestasi yang gimana-gimana juga tetap bisa. Jadi kayak temuin nilai apa dari diri kalian yang bisa fit in the puzzle gitu. Itu aja sih. Sumpah aku baru tahu loh Isma tuh ternyata nggak muluk-muluk ya. Maksudnya nggak harus orang yang wah ketua DPR MPR nggak gitu ya. Itu Isma.
Iya, gimana cara kita kenal diri sendiri dan kita bisa menjual itu gitu ya. Ternyata saya baru tahu penonton, kayak itu insight yang bagus ya. Selanjutnya dari Dipo nih, kita dengar dari Dipo gimana Po motivasi untuk penonton. Apa ya? Kalau misalnya mungkin aku spesifik MSIB, dan ini nggak cuma MSIB sih, MSIB dan dunia kerja mungkin ya. Menurut aku yang penting itu tuh mungkin kalau misalnya kita kuliah tuh kita kayak mikirin kita dapat apa gitu, kita dapat apa. Kalau misalnya buat dunia kerja atau magang itu tuh dibalik tuh, jadi apa yang kita kasih, impact apa yang kita kasih buat perusahaan. Dan itu tuh sebenarnya bisa dilatih dari lingkungan sekitar kita. Kayak misalnya kita kerja kelompok, impact apa yang kita kasih buat kelompok itu. Kita misalnya ikut himpunan, impact apa yang kita kasih ke organisasi. Dan impact itu yang sebenarnya nantinya bisa nganterin kita ke MSIB gitu. Itu yang bakalan dijual di CV dan nganterin kita di MSIB, karena perusahaan juga pasti nyari orang yang bisa ngasih impact buat perusahaan kayak gitu. Jadi kalau misalkan ditanya kuliah atau MSIB, jawabannya dampak. Betul. Cece akhlak. Oke, thank you guys, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Yeay. Aku mau ucapin terima kasih banyak kepada Dipo, Yusnita, dan Reina udah berkenan sharing-sharing nih sama e-commerce semua. Semoga selanjutnya ada regenerasi kalian yang bisa sharing lagi ya, dan bisa mengikuti jejak-jejak kalian. Amin. Semoga award di Isma e-com makin banyak. Amin. MSIB juga. Oke, e-commerce, mungkin cukup sekian episode kali ini. Semoga benar bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di e-com talk berikutnya. Bye.